Satu hal yang kami rindukan Tuhan, ketika kami datang menyembah, bukan permainan musik kami, bukan suara kami, bukan kemampuan kami, karena kami terbatas. Kami hanya mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mempersembahkan segenap hati, segenap hidup kami, untuk Engkau disukakan dengan semuanya itu. Oleh karena itu hamba berdoa, biar Roh Kudus-Mu mengalir, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau jamah kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini doa kami katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja.
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus, Engkau hadir, bahkan Engkau di dalam kami. Oh, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Segalanya bisa terjadi karena kuasa-Mu yang terbesar. Karena kuasa-Mu yang terbesar, kami datang untuk menyembah. Kami datang membawa pujian. Kami menghadap hadirat-Mu. Oh Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Yesus, mari panggil nama Yesus. Bermazmur, berikan pujian yang terbaik. Pengagungan hanya bagi-Mu segala pujian. Oh, hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Hanya bagi-Mu segala hormat. Engkau baik, Engkau baik, Engkau layak disembah. Hanya Yesus satu-satunya pertolongan dalam hidup kami. Hanya Engkau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih. Oh, Engkau segala-galanya di dalam hidup kami, di dalam hati kami. Menyembah hanya Yesus, hanya Yesus yang hidup. Oh, kemuliaan-Mu nyata di dalam senang hidup kami, Tuhan. Ku menyembah, kami memuji, kami tinggikan hanya nama-Mu. Oh, kepadamu kami berseru, kepadamu kami berseru. Ini pujian dari hati kami, Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu, betapa kami
hidup kami milik-Mu. Segala yang ada pada kami milik-Mu, sebab Kau yang berkuasa atas segala-galanya, atas segala yang ada. Engkau berkuasa, Yesus. Mari berseru panggil nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang memberi kehidupan. Yesus, sepanjang hidup kami terus mengagumi karya Tuhan yang besar, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Hanya Yesus, Tuhan Allah yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Tiada Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Ya Tuhan, air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi.
lagi, katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Kami percaya. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti
Tuhan kami. Dekat padamu itu yang kami mau. Di hadiratmu itu kesukaan kami. Mendekat kepadamu itu yang kami perlu Tuhan. Sujud di hadapanmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih-Mu, cintamu yang tiada berkesudahan, kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau. Kami cinta Engkau lebih dari segala sesuatu. Kami mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Di hadirat-Mu itu yang kami butuhkan, itu yang kami rindukan. Biar seumur hidup kami terus tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau.
Haleluya, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Silahkan duduk teman-teman present worship. Terima kasih atas pelayanannya. Semua kita diberkati. Saya pribadi sungguh sangat diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan bilang shalom. Haleluya. Tuhan baik, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara. Sepanjang hari saya merasakan kebaikan Tuhan, bisa melayani di tengah-tengah saudara. Tadi pagi jam 6:30 saya bicara iman setan. Jam 9 saya bicara bagaimana membongkar strategi setan saudara. Dan di ibadah sore ini saya nggak lagi ngomongin setan. Cukup setan udah diomong-omongin. Setan sudah dilucuti. Saya mau bicara sesuatu yang lain. Minta tolong dimunculkan multimedia. Temanya adalah Pondok Mertua Indah. Yang bereaksi itu berarti tinggal bersama mertua. Saudara. Nah, saya akan bahas satu hal tentang Pondok Mertua Indah ini. Ada sesuatu yang mau kita pelajari saudara. Karena saya pikir ini sesuatu yang menarik. Dan kita akan belajar secara mendalam apa yang terjadi hari itu. Nah, ayatnya ada diambil dari Matius 8 ayat 14-15 yang berkata seperti ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Saudara, ini menunjukkan Petrus punya mertua, Petrus punya istri. Ya, itu bukan berarti seorang hamba Tuhan tidak boleh menikah. Justru kalau bisa menikah, karena kalau tidak menikah bahaya, saudara-saudara. Doakan saya bisa segera. Saya cuma bisa segera gitu loh saudara, kenapa dijawabnya menikah. Nah ini menunjukkan bahwa Petrus itu punya mertua. Petrus menikah. Pertanyaannya, ada yang tahu ibu nama istrinya Petrus saudara? Siapa? Bu Petrus. Nah itu paling gampang dan paling aman saudara-saudara ya. Istrinya siapa? Bu Petrus. Tapi secara gereja mencatat ada yang bilang namanya Perpetua. Ada yang bilang namanya yang lain, tetapi paling banyak bilang istri Petrus namanya Perpetua. Nah saya nggak tahu apakah betul atau tidak, nanti kalau ketemu Petrus kita tanya sendiri. Tapi yang jelas ini menunjukkan Petrus punya mertua. Ayat 15, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Nah saudara, dari teks ini saya mau bagi dalam beberapa hal yang lebih kecil lagi. Yang pertama kita pelajari adalah begini, mertua Petrus sakit. Sama-sama bilang mertua Petrus sakit. Mertua Petrus sakit, pertanyaannya saudara, mertua Petrus sakit apa tadi? Sakit demam. Wah luar biasa ya. Versi Matius berkata mertua Petrus sakit demam. Versi Markus juga berkata begini saudara, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Tetapi kalau saudara baca kitab Lukas, nah sekarang perhatikan dulu. Lukas itu saudara yang tulis kitab Lukas itu seorang tabib atau kalau sekarang adalah seorang dokter. Mata dokter itu kalau lihat beda. Matius, Markus, Matius itu murid Yesus yang dulunya pemungut cukai. Markus itu apakah salah satu dari 12 rasul saudara? Tidak, Markus itu muridnya Petrus. Nah, matanya Matius dan Markus dalam melihat sakitnya ibu mertua Petrus, pasti beda dengan matanya Lukas. Nah, saudara-saudara, Matius bilang ibu mertua Petrus sakit demam. Markus bilang ibu mertua Petrus sakit demam. Bagaimana dengan dokter Lukas? Ada sesuatu yang berbeda. Versi Lukas berkata begini, adapun ibu mertua Simon demam keras. Bukan cuma demam, tetapi dikatakan begini, ibu mertua Petrus demam keras. Bukan sembarang demam, tetapi demam yang keras. Nah, saya mau kasih tahu dulu sesuatu sama saudara begini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu, demam itu bukan sakit biasa. Pada saat Alkitab itu ditulis saudara-saudara, pada zamannya ibu mertua Petrus, demam itu bukan sakit biasa, tapi demam disebut sebagai tanda dosa dan bentuk kutukan. Oke, KOG dengar baik. Hari ini saya mau kasih tahu saudara. Alkitab cuma bilang sakit demam, demam. Bagi kita hari ini, demam itu biasa. Demam itu sangat amat biasa. Mungkin hari ini saudara datang sedang demam. Tetapi pada saat itu dulu, demam itu gak main-main. Demam itu bukan sakit biasa, demam itu adalah tanda dosa atau tanda kutukan. Buktinya gimana? Saya kasih lihat buktinya sama saudara. Bagaimana dengan ayat ini? Imamat 26, 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu menolak ketetapanku, berdosa, kamu muak mendengar peraturanku, dosa, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dosa, dan kamu mengingkari perjanjianku, dosa. Ayat 16 berkata, aku pun berbuat begini kepadamu.
Yakni, aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Batuk kering. Batuk tanda, siapa yang lagi batuk, saudara? Siapa yang lagi batuk kering? Kalau sekarang kita batuk, biasa. Dulu, wah berdosa nih. Ini orang terkutuk nih. Batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Jadi hari ini saya mau kasih tahu saudara, demam itu bukan sekedar sakit biasa saudara. Engkau harus tahu bahwa kenapa ini perlu ditulis oleh para penulis Alkitab. Karena demam saat itu tanda atau ciri orang itu sedang dikutuk Tuhan atau sedang berdosa. Maka sakit demam itu gak boleh dibaca secara simple, secara biasa saja. Enggak, demam itu pada waktu itu enggak biasa. Ulangan 28, 15 dan 22. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, dosa, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, dosa, Tuhan akan menghajar engkau. Dengan apa? Batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang. Ada yang tahu demam kepialu itu apa? Betul, ya meskipun saya nggak dengar apa-apa, udah betul aja udah. Ada yang tahu demam kepialu, saudara-saudara? Kalau sekarang itu demam kepialu tipes. Tipes. Itu kalau bahasa sekarang demam kepialu itu adalah tipes. Jadi pada waktu itu orang kalau sakit tipes, itu tanda kamu sedang berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu itu demam bukan sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang luar biasa saudara. Nah terus yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah begini. Ibu mertua Petrus sakit demam. Saat itu demam itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Demam itu sesuatu yang luar biasa. Tapi menariknya begini, ini terjadi dalam keluarga Petrus. Petrus itu adalah murid Yesus. Bahkan saudara coba perhatikan saya. Zaman dulu tidak lazim membiarkan ibu mertua tinggal serumah. Apalagi Petrus itu membiarkan ibu mertuanya tinggal serumah. Plus adiknya namanya Andreas tinggal serumah. Petrus itu orang baik, Petrus itu orang berjiwa besar, Petrus itu orang yang sosial saudara. Ibu mertuanya diizinkan tinggal di rumahnya, bukan cuma ibu mertuanya, adiknya namanya Andreas dibiarkan tinggal di rumahnya. Itu tidak lazim, berarti Petrus itu adalah orang yang baik. Petrus adalah orang yang murid Yesus. Petrus adalah orang yang mengiring Yesus. Petrus adalah orang yang baik. Tapi dengar, hidup orang baik, perhatikan kalimat saya. Keluarga orang baik atau orang percaya tidak terhindar kok dari tantangan dan masalah saudara. Hidup keluarga Petrus orang baik itu, mertuanya sakit. Mertuanya sakit demam, satu tantangan yang besar. Dia orang percaya, dia orang baik. Keluarganya bisa punya tantangan. Hari ini saya mau kasih tahu KOG dengar baik. Saudara mungkin orang baik. Saudara orang yang cinta Tuhan. Saudara orang yang taat sama Tuhan. Saudara orang yang mengasihi Tuhan. Tapi hidup orang percaya tidak pernah lepas dari tantangan atau masalah. Jangan percaya kalau ada pendeta yang bilang hidup ikut Tuhan seperti jalan tol. Bohong. Gak ada firman Tuhan yang bilang begitu. Yang Tuhan janjikan adalah meskipun lewat lembah kelam, kamu gak perlu takut bahaya, sebab Tuhan beserta kita. Mungkin hidupmu hari-hari ini penuh masalah. Saya kasih tahu ya KOG, kalau hidup keluarga saudara gak pernah ada masalahnya, itu artinya setan gak anggap keluarga saudara ancaman. Setan gak anggap hidup saudara ancaman, maka dibiarkan. Kalau bukan ancaman, pasti kawan. Jadi kalau hidup saudara dibiarkan enak-enak saja, saudara harus takut. Kok hidupku enak-enak aja ya? Kok hidupku kayaknya gak ada masalah ya? Takutlah saudara, karena jangan-jangan bahkan iblis anggap saudara teman. Dia ngomong sama sesama iblis, jangan diganggu, jangan. Temen itu, temen. Loh, hidup orang percaya dibombardir kok sama iblis. Dia mau hancurkan kita kok saudara. Dia mau bikin kita keluar dari iman kepada Yesus. Orang percaya gak terhindar dari masalah. Orang percaya disertai dalam setiap masalah sehingga keluar sebagai pemenang. Yang setuju bilang amin. Boleh kalau mau tepuk tangan, gak usah setengah-setengah saudara-saudara. Petrus orang baik, mertuanya bisa sakit. Jadi kalau saudara ada orang sakit, jangan langsung dibilang ini pasti karena dosa. Bisa jadi karena dosa, tapi gak semua karena dosa. Tapi hidup orang percaya gak lepas dari tantangan. Percayalah saudara-saudara. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Tetapi dia berjanji. Gimana tuh lagunya tuh? Langit selalu biru. Tetapi dia berjanji.
berikan kekuatan. Nah itu dia. Nah udah biarin aja. Ini kakak ini dari pagi nemenin saya terus loh saudara. Wah terima kasih ya Kak Iwan ya. Terima kasih, saya sekalian nih pulang Salatiga yuk. Biar saya juga ditemani pulang gitu. Dari pagi nemenin saya terus saudara-saudara. Luar biasa, berkatmu melimpah Kak. Amin. Luar biasa. Nah sekali lagi saudara, hidup orang percaya itu gak seperti jalan tol. Daud pun ngerasain kan. Maka dia sampai berkata, meskipun aku dalam lembah kelam, lewat lembah kelam aku gak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Nanti next time ya saudara ya, saya mau bicara tentang rahasia domba dan gembala dalam Kit Mazmur 23 itu. Next time, jangan sekarang, biar ketemu lagi. Biar saudara kangen sama saya gitu. Kapan ya Pak Teo lagi itu mau bahas domba dan gembala. Next time saya akan bahas gembala dan domba di Mazmur 23 itu. Seperti apa gambarannya, ada satu rahasia yang luar biasa di situ. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara, Petrus orang percaya, orang baik. Dia membiarkan mertuanya tinggal, adiknya tinggal, dia orang baik. Tetap aja ada masalah. Jadi kalau hari ini saudara ada dalam masalah, tenang. Bukan berarti Tuhan benci saudara. Bukan berarti Tuhan lupakan saudara. Justru seperti kata Bu Gembala kemarin minggu lalu. Bahwa kadangkala ada badai kehidupan kita untuk menggoncang zona nyaman kita. Saudara tahu kenapa zona nyaman itu berbahaya? Karena zona nyaman tidak berbahaya. Ya, saya suka wajah-wajah begini. Saya ulang ya, zona nyaman tidak berbahaya. Zona nyaman itu tidak berbahaya karena dia tidak berbahaya. Justru karena zona nyaman itu begitu nyaman, dia jadi berbahaya. Makanya ketika ada masalah tantangan seperti ini, membuat kita makin ingat Yesus. Dan membuat kita one more for Jesus, semakin membuat kita bergantung dan terhubung dengan Tuhan. Itu sebabnya hidup orang percaya gak pernah lepas dari masalah. Tapi di dalam masalah percayalah Tuhan akan menyertai dan membuat kita keluar sebagai pemenang. Matius 5 ayat 10 bilang orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti orang yang hidup dalam kebenaran bisa mendapat aniaya. Filipi 1 ayat 29 berkata, kamu ya bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Hal pertama, ibu mertua Petrus sakit. Sakit apa saudara-saudara? Demam. Demam apa? Keras. Ini demam yang menyala ini. Demam yang membara. Demam yang keras. Oke, sekarang saya masuk ke poin kedua. Kita lebih dalam lagi. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Kalau tadi saya sudah kasih tahu ke saudara, mertua Petrus sakit demam, demam keras. Sekarang saya mau kasih lihat saudara, Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Nah, gini. Saudara lihat dulu, saya tulis begini. Yesus melakukan mujizat penyembuhan ini dengan sangat mudah dan sederhana. Yuk kita baca kalimat ini biar gak tidur yuk. 2, 3. Melakukan mujizat dengan sangat mudah dan sederhana. Mudahnya gimana? Sederhananya gimana? Yuk kita lihat yuk. Saudara perhatikan ya, Matius 8 ayat 15. Nah, Tuhan keluarkan. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Berarti diapain saudara? Pegang. Versi Markus bilang begini. Markus 1 ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu, sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Berarti gimana versi Markus saudara? Pegang tangan, dibangunkan, sembuh. Tadi versi Matius gimana? Nah, pada bahasa roh loh saudara. Versi Matius tadi gimana? Pegang tangan, sembuh. Versi Markus, pegang tangan, bangunkan, sembuh. Sekarang versi Lukas yuk kita lihat. Lukas bilang begini. Ia berdiri di sisi perempuan itu, menghardik demam itu, penyakit itu pun meninggalkan dia. Berarti versi Lukas gimana? Berdiri di sebelahnya, terus dihardik, sembuh. Sekarang gabungin saudara-saudara. Kira-kira urutannya gimana berarti Yesus sembuhkan? Gimana? Berdiri, terus balik lagi. Gimana? Berdiri, terus? Pegang tangan, terus dibangunkan, baru dihardik. Bah, itu saudara. Malah kayak Mbak Dukun. Dia coba gimana? Kalau diringkas itu begini loh saudara. Yesus berdiri di sisinya, pegang tangannya, hardik demamnya, demam pergi.
lalu bangunkan mertua Petrus. Oke, ulangi. Ini kayak drama, saudara-saudara, saya yang memerankan ya. Saya jadi Yesus, oke? Saudara jadi orang sakitnya. Gimana kira-kira saya datang? Ya saya Yesusnya atau saudara, ya kan ya. Terus setelah berdiri, pegang tangannya, terus demam, pergi. Habis itu bangunkan. Ingat baik-baik ya sekali lagi. Berdiri di sisinya, pegang tangannya, hardik demamnya, angkat ibunya. Berdiri di sisinya, pegang tangannya, hardik demamnya, angkat ibunya. Clear ya? Tolong ingat baik-baik ini ya saudara ya. Tolong diingat nih urutan ini. Kenapa saya perlu gini-gini. Kenapa saya perlu ceritakan ini dan kenapa saya harus minta saudara ingat ini. Karena begini, perhatikan. Saudara harus tahu, karena demam adalah tanda dosa, tadi saya sudah jelaskan. Maka dalam Talmud itu adalah buku aturan orang Yahudi. Itu namanya Talmud. Ada dua, Talmud Yonatan, Talmud Babilonia. Apa itu? Udah gak usah dipikir, tenang aja. Biar kapan-kapan saya jelaskan sama saudara ya. Yang penting Talmud Babilonia aja dulu. Itu mengatur cara hidup orang Yahudi. Nah di Talmud Babilonia, bab Sabat 67a, 4 ayat pertama, mengatur di situ bagaimana mengatasi orang sakit demam. Karena sakit demam dianggap dosa, berarti gini loh, para rabi Yahudi itu ngatur begini. Karena demam itu dosa, oke sekarang begini ya orang Yahudi, kalau kamu demam, karena demam itu adalah tanda dosa, kutukan, kalau kamu demam, kamu harus begini, 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 dan begini. Itu diatur di Talmud bab Sabat 67a, 4 ayat pertama. Coba tolong diulangi KOG. Apa tadi? Talmud Babil. Bukan ininya. Maksudnya. Maksud saya Talmudnya tadi loh. Ini lagi. Talmud Babilonia bab Sabat 67a 4 ayat pertama. Saya mau kasih lihat sama saudara. Oke, sekarang tolong baca. Kita baca ayat pertama dulu ya. Cara mengatasi orang demam versi Talmud. Karena demam tanda dosa diatur di Talmud. Sekarang semuanya perhatikan ke depan. Ini adalah cara mengatasi demam versi Talmud. Dan semoga saudara terinspirasi. Kalau memang saudara mau ikut cara Talmud menyembuhkan demam. Ada yang sakit demam? Hari ini datang dengan demam saudara? Ngaku aja enggak apa-apa kan saudara ya. Yang lagi demam, lakukan ini. Sudah nanti sembuh. Oke, siap ya. Oke, ini dia. Ayat pertama, baca yuk. Ini begini nih, tuh lihat dulu, Sabat 67a, ini kepotong nih ayat 1 saudara. Saya bisa bacanya? Masa saya bisa? Gak bisa lah. Tapi saya tahu bahasa Indonesianya, oke? Saya kasih terjemahannya, perhatikan begini, ini untuk yang sakit demam. Sekali lagi, yang demam, gak mau sembuh ya udah, apa-apa. Versi Talmud, orang demam tuh begini, lihat. Untuk demam membara tuh demam keras kayak ibu mertuanya Petrus. Biarlah orang itu pergi mencari dan membawa, ini versi Talmud ya. 7 duri dari 7 pohon palem, 7 irisan dari 7 balok, 7 paku dari 7 jembatan. Saya takut jembatannya jebol itu karena diambil pakunya saudara-saudara. Nggak ngerti saya itu jembatan apa yang diambil sama dia. Tapi kalau paku diambil kan bahaya saudara. Tapi itu 7 paku dari 7 jembatan. 7 jenis abu dari 7 tungku. Dan 7 jenis debu. Saya nggak tahu debu itu ada berapa jenis. Yang saya tahu butiran debu itulah aku ya. Ini butiran debu. 7 jenis. 7 jenis debu. 7 dari 7 celah pintu bagian engsel yang berputar. 7 jenis ter atau lem dari 7 perahu. 7 jenis jinten, 7 helai janggut anjing tua. Gak boleh yang muda, yang tua. Saya takut dia sakit demam ambil janggut anjing tua. Bukan sembuh malah sehat mati digigit anjing saudara. Cabut janggutnya loh bayangin. 7 helai janggut anjing tua, perhatikan. Dan orang tersebut harus mengikat semuanya ini di leher bajunya. Taruh di sini kayak kalung dengan seutas benang dari rambut.
Kalau rambutnya kayak yang cewek-cewek enak sih. Tapi kalau kayak WL kita satunya tadi, kok Dev, agak susah sih. Mungkin lebih ke ini ya. Pemain keyboard kita juga kesusahan. Oh gitu caramu, aku udah nemenin kamu, kamu malah jangan-jangan di sini aja udah. Nanti dia pergi loh saudara. Tapi kan kalau pakai rambut loh saudara. Kalau rambutnya tebel dan kuat sih masih bisa. Tetapi kalau rambutnya minimalis kayak saya begini kan repot. Tapi memang orang Yahudi dulu itu rambutnya panjang-panjang. Semuanya panjang-panjang, janggutnya panjang. Nah ini dia yang kesusahan melakukan ajaran Talmud kalau sakit demam. Apa sih? Dia nggak tahu. Nah masalahnya rambutnya ini juga harus yang kuat. Oke, nah sudah sekarang ya perhatiin ya. Apakah itu cukup? Enggak, itu baru ayat 1. Sekarang bagaimana dengan ayat 2? Perhatikan ini ayat 2-nya. Bilang begini. Rabi Yohanan berkata, untuk menyembuhkan demam membara, biarlah seseorang selama 3 hari mengambil pisau yang seluruhnya terbuat dari besi, termasuk gagangnya harus dari besi, dan biarlah dia pergi ke suatu tempat di mana ada semak duri, lalu mengikat seutas rambut padanya. Jadi begini, 7 tadi diikat di sini. Lalu dia harus pergi mencari satu semak, lalu semaknya itu harus ini yang tadi udah diikat tadi diikatkan kepada semak itu. Lalu apa yang terjadi? Ayat yang ke-3. Dia bilang begini. Nah, Musa berkata, baiklah, ini di ayat ke-3 ya. Betulkah ini? Bukan. Oke, ini kecepatan 1 nih. Hari pertama, biarlah dia potong sedikit semak duri. Jadi setelah tadi ditali itu saudara, hari pertama dia potong sedikit semak durinya, lalu baca Keluaran 3 ayat 2. Ini saya kasih aja ayatnya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Pada hari berikutnya, hari kedua, biarlah ia potong semak duri itu sedikit lagi, lalu mengucapkan Keluaran 3 ayat yang ketiga. Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa, bla 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 bla. Lalu pada hari ketiga, hari 1 potong dikit, ucapkan Keluaran 3 ayat 2. Hari kedua potong dikit, ucapkan Keluaran 3 ayat 3. Hari ketiga dia potong semak duri lebih sedikit lagi dan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang bla bla bla, Keluaran 3 ayat 4. Hari pertama potong Keluaran 3 ayat 2. Hari kedua potong Keluaran 3 ayat 3. Hari ketiga potong Keluaran 3 ayat 4. Cukup sampai situ? Enggak. Perhatikan di ayat keempat yang tulisannya begini, ditulis begini. Rabi Aha putra Rafa berkata kepada Rabi Asi, pada hari ketiga orang sakit demam itu harus menyebutkan firman ini. Keluaran 3 ayat 5. Ketika orang sakit demam itu memotong semak duri pada hari ketiga, dia harus menunduk dan memotongnya dekat dengan tanah. Gimana ya? Nah ini saudara, dia harus potong dekat dengan tanah. Sudah begini, sudah 3 hari harus mengucapkan ayat, harus cari 7 tadi. Habis itu diikat di sini, lalu dia berkata begini. Ini kalimat mantranya. Semak duri, bukan engkau lebih tinggi dari semua pohon yang membuat Allah yang kudus dan terpuji menampakkan dirinya dalam nyala api di tengahmu. Sebaliknya, karena engkau lebih rendah dari semua pohon, maka Allah yang kudus dan terpuji menampakkan dirinya dalam nyala api di tengah-tengahmu. Dan sama seperti api yang membakar Hananya, Misael, Asaria lari dari hadapan mereka, biarlah api demam ini pergi dari hadapanku. Udah. Kata Talmud nanti sembuh. Coba sekarang ulangi 7 apa tadi? Ya saudara ingat pasti 7 paku dari 7 jembatan dan 7 helai kumis anjing ya kan saudara ya. Anjing tua. Cuman itu aja yang saudara ingat. Sama rambut tadi gara-gara kesusahan tadi. Lah coba bayangkan seribet itu loh. Udah gitu masih harus potong 3 hari. Masih harus ucapkan ini, ngomong itu, ucapkan ayat ini, ucapkan ayat itu. Masih harus nanti motongnya di dekat dengan tanah. Lalu harus ngomong ini lagi dan sebagainya.
Bayangkan sama yang Yesus lakukan tadi. Apa? 1. Berdiri. Pegang tangan. Hardik demamnya. Bangunkan orangnya. Yesus loh cuman berdiri, pegang tangannya, hardik demamnya, bangunkan ibunya. Berdiri, pegang tangannya, hardik demamnya, bangunkan ibunya. Enggak seribet ini. Wow, itulah kenapa saya harus kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan ibunya dengan sangat amat mudah dan sederhana. Enggak kayak begini nih. Makanya saya tulis begini, bagi Yesus mudah banget. Kan kita tahu ya, kayak ada yang kemarin di sosmed belum lama ini. Murah banget. Murah banget beli apa-apa. Murah banget beli mobil. Murah banget. Buat Yesus sembuhkan sakit yang demam membara sekalipun. Apa saudara 1, 2, 3? Saudara kurang menjiwai. Mudah banget, kurang enak saudara. Mudah banget gitu. 1, 2, 3 kudus. Mantap tuh, 1 keras banget itu ya, kayak menjiwai sekali saudara. Buat Yesus mudah banget. Dia berdiri, pegang, hardik, bangunkan ibunya. Nggak perlu cari Petrus cari 7 jinten. Andreas cari 7 itu tadi. Rambutnya anjing tua tadi. Terus yang rambutnya paling bagus rambut siapa? Minta 1 sini. Enggak. Berdiri, pegang tangan, hardik demamnya, angkat ibunya. Mudah banget. Dan saudara, sepanjang sejarah firman Tuhan atau cerita Yesus, kita lihat ya ketika Yesus berhadapan dengan segala sesuatu, kayak mudah banget buat Tuhan gitu, kayak enteng banget buat Yesus. Waktu Yesus berhadapan dengan orang sakit, saudara lihat Matius 8 ayat 2-3, dia berhadapan dengan seorang yang sakit kusta. Orang itu ngomong, Yesus, kalau Yesus mau, Yesus bisa sembuhkan aku. Lihat Yesus ngomong apa? Aku mau, dah. Jadilah tahir. Seketika itu, tahir. Bagi Yesus, kurang, agak kurang saudara-saudara. Bagi Yesus, mudah banget. Lagi, ketika berhadapan dengan orang lumpuh tuh. Bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Yesus berhadapan sama orang lumpuh sejak lahir, dia cuma ngomong begini. Bangun, angkat tilammu, berjalan, pulanglah. Dan sampai orang-orang berkata begini, yang begini belum pernah kita lihat. Orang itu pun bangun, segera angkat tempat tidurnya lalu pergi keluar. Sampai orang-orang ngomong, yang begini kita belum pernah lihat. Kenapa? Karena bagi Yesus. Nanti ditanya pulang, khotbahnya mau apa? Mudah banget. Loh, gampang sekali. Ketika Yesus berhadapan sama setan. Kalau kita sekarang termasuk kita kadang hamba-hamba Tuhan tuh. Saya pernah lihat saudara-saudara ada orang usir setan. Ini saya lihat sih kurang ajar sih. Saya bukan bantu malah cuma ngelihat. Tapi karena lucu. Dia pakai Alkitab yang buku. Yang kesana. Dia pakai Alkitab buku ditempel di dadanya diusar-usar. Diusar-usar Alkitabnya begini saudara-saudara. Itu setan kayak malah menikmati. Lagi. Geser dikit. Itu neglegen kan malah ngedeni saudara-saudara. Malah anginnya metu. Kayak susah banget kita tuh sampai harus teriak-teriak. Oh Tuhan, sampai kita harus, ya ampun harus effort banget lah. Tapi coba Yesus lihat berhadapan dengan legion, 5.000 setan. Yesus cuma ngomong, legion pergi. Cuman ngomong gitu, pergi. Lalu apa yang terjadi? Keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi. Bayangin saudara-saudara, orang Kristen itu setan kita makan. Amin. Babi sikat, mau ada setannya enggak? Kita makan. Karena setan rasanya. Loh kan begitu. Lo coba, saudara, Yesus cuma ngomong gimana tuh? Ada legion 5.000 loh, legion tuh 5.000 saudara. Yesus cuma ngomong pergi, lalu mereka pergi. Nggak pakai gimana-gimana, Yesus cuma ngomong pergi. Udah pergi. Bagi Yesus, itu siapa sih yang teriak tuh penasaran saya. Nggak gitu.
Saya takutnya dia bukan ngomong mudah banget, kurang anget gitu atau gimana. Sama-sama anget sih masalahnya ya. Terus waktu Yesus berhadapan sama alam loh. Ini alam loh saudara. Waktu Yesus di tengah badai itu. Apa yang terjadi? Lalu ia pun bangun. Tadi tidur nih. Itu bahasa kudusnya kan masih ayub-ayuben ya saudara ya. Bangun, hardik angin itu berkata, diam, tenang. Angin itu pun nurut. Reda seketika, jadi teduh sekali. Saya pernah praktekkan ini sebagai seorang hamba Tuhan. Bayangin, saya naik ferry mau ke Bali. Ferinya tuh goyangnya begini saudara. Di siang hari, bahaya sekali. Saya pikir, wah tamat ini riwayat satu kapal. Saya harus bertindak. Maka saya berdiri di kapal feri itu yang berhadapan sini mobil-mobil itu ya saudara ya. Saya berdiri, angin, diam, tenanglah. Wus, tetap sama, tidak terjadi apa-apa. Tetap aja angin, tidak terjadi apa-apa. Bayangin, saya sampai ya kadang saya itu mencobai Tuhan begitu loh. Tapi untung Tuhan baik, dia gak hardik saya gitu. Saya yang disuruh diam dan tenang kan repot. Tapi saudara lihat, Yesus. Dia cuma berdiri lalu dia hardik. Diam, tenang, badai teduh. Teduh. Coba lihat gambar ini. Air di Kana. Air berubah jadi anggur. Yesus pernah ngomong begini sama Maria. Bu, mau apa? Waktuku belum tiba. Itu maksudnya apa ya? Lain waktu kita belajar. Saya ini kebanyakan janji. Belum tentu ditepati. Tapi lain waktu kita belajar. Kenapa Yesus ngomong waktuku belum tiba? Ada hubungannya sama Maria. Saudara tak kasih tahu ya. Pernikahan di Kana mutlak gak bisa tidak. Buat yang saudara belum tahu. Itu pernikahan masih kerabat sama Yesus. Itu masih kerabat sama Maria. Buktinya apa? Maria bisa tahu anggur itu habis. Kalau bukan kerabat gak bisa. Kalau bukan orang dalam gak bisa tahu anggur itu habis. Bahkan Maria punya rasa terbeban supaya anggurnya gak kehabisan dan pernikahannya gak jadi malu. Itu berarti kerabat. Saudara tahu, sepanjang hidup Maria dia tertekan. Karena Yesus itu anak yang tanpa bapa. Lalu ada kesempatan Yesus buktikan bahwa aku gak salah mengandung kamu dan kamu adalah Tuhan. Kamu betul-betul adalah Tuhan. Buktikan sekarang, ubah air itu jadi anggur. Yesus ngomong, waktuku belum tiba. Aku gak mau mengikuti rasa maumu. Karena sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi toh Tuhan tolong juga. Nah, tapi maksud saya adalah air jadi anggur gampang banget Tuhan cuman bilang tuang air. Isi tempayan itu penuh dengan air, udah jadi anggur. Lagi nih, ketika Yesus kasih makan 5.000 orang. Nah, ini harus ada tingkahnya biar ini gerak memang ya. 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang laki-laki belum dengan perempuan dan anak-anak. Yesus cuman 5 roti 2 ikan diangkat, diberkati, bagi, selesai. Konon katanya ini tidak mungkin terjadi kisah begini kalau itu terjadi di Pulau Jawa. Karena kalau Pulau Jawa sisa 12 keranjang habis itu, kenapa dibawa pulang semuanya saudara-saudara? Gak ada yang tersisa itu kalau di Jawa itu habis semuanya. Tapi sisa 12 keranjang, buat apa itu 12? Kenapa harus 12? Ini dahsyat loh saudara, kenapa harus 12? Yang melayani 12 rasul. Yesus itu tahu memberi dan memberkati orang yang melayani. Maka sisa 12 keranjang itu buat apa? Satu rasul satu. Karena melayani serius, saya gak sedang cocok logi. Memang begitu. Kenapa sisanya 12 keranjang? Satu keranjang untuk satu pelayan, satu murid. Murid sudah melayani orang banyak. Murid juga harus dilayani dan mendapat berkat. Maka saya kasih tahu untuk orang yang melayani, hidupmu tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tahu bagaimana cara memberkati kita. Amin saudara-saudara. Nah itu aja amin. Karena apa? Pokoknya kalau berkat, yes. Amin. Melayani dulu. Oke, gampang banget buat Yesus. Bahkan ketika Yesus berhadapan dengan orang mati. Udah tamat riwayatnya. Yesus ngomong begini yuk. Anak muda, bangkitlah, bangunlah. Bangun. Ketika berhadapan dengan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Yesus cuma ngomong Lazarus. Kan suara keras. Gak bisa dong Lazarus, gak bisa. Lazarus, metuo. Keluarlah. Orang yang telah mati itu keluar. Coba. 4 hari mati. Yesus cuma ngomong Lazarus. Keluar. Bagi Yesus. Keluar. Keluar Lazarusnya. Loh dahsyat loh saudara-saudara.
Maka sekali lagi bagi Yesus semuanya mudah banget. Itu sebabnya C Kak ya, saya minta C Kak. Maka tidak salah dan tidak berlebihan bila KOG kita menyanyikan dan menyorakan dengan suara keras disertai tari-tarian begini. Toaga Yesusku luar biasa dalam segala. Kan saya bilang nyanyi suara keras disertai tari-tarian toh saudara-saudara. Ayo kita dengan semangat dan suara keras. One, two, see, Yesusku luar biasa. Amin. Dalam segala perkara. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Bilang amin sama-sama. Bagi Yesus. Itu kalau Yesus. Ini kayaknya puji Tuhan ya. Nanti ada saatnya saudara. Oh gitu, nanti. Ini sekarang masih saya los dulu nih. Nanti gitu. Enggak, saya mah baik orangnya. Saya pembicara yang sabar, penuh kasih, rajin menabung. Yesus kita luar biasa. Saya kalau sebelahmu bilang, Yesus kita sungguh luar biasa. Haleluya. Maka apa pelajaran rohani bagi kita? Saudara-saudara, Yesus bukan mudah banget, bukan. Kan lagi ngomongin yang lain, saudara. Bagi Yesus, bukan bagi lagi. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, pelajaran rohani yang pertama gini. Berhadapan dengan apapun, sakit, penyakit, alam, orang mati, apapun. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Karena Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ada berita baik buat jemaat KOG hari ini. Matius 28, 18 dan 20 bagian B. Yesus mendekati mereka dan berkata, murid-muridku, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang ketahuilah. Aku yang sudah mendapat segala kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau semuanya bagi Yesus bisa dikerjakan, maka gak sulit bagi Yesus menolong hidup kita di 2026. Semuanya gak mungkin rata, semuanya gak mungkin kayak jalan tol. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus kayak tadi lagu kita, Yesus kaulah sahabatku, Yesus kau yang selalu ada di sisiku. Maka jangan pernah takut dan khawatir, karena Yesus itu akan terus menolong dan memberkati seluruh kehidupan kita. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita, yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Gak usah takut terhadap apapun, asal sama Yesus. Seorang namanya Martin Luther, dia pernah ngomong satu kalimat yang menggegerkan. Dia bilang gini, kalau aku harus masuk neraka aku mau, asal di neraka ada Yesus. Intinya adalah dimanapun aku ada, yang paling penting adalah Yesus. Bersama dengan Yesus. Tapi kan Yesus gak mungkin di neraka. Berarti kita di surga bersama dengan Yesus. Maka asal ada Yesus, aman. Asal ada Yesus, mudah bangetnya maksud saya saudara-saudara. Kita kurang klop. Sekali lagi, asal ada Yesus. Tapi masalahnya begini, ini yang kedua nih. Kalau Tuhan mau, gak ada yang terlalu sukar bagi dia. Catatannya kalau Tuhan mau. Gak ada yang sukar bagi dia. Kalau Tuhan mau. Tapi masalahnya ketika, ini lihat ayatnya nih. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau, dia bisa berkati kita. Masalahnya begini nih, agak gak enak nih. Kalau kita bandingkan kehendak Tuhan dan kehendak kita. Nomor satu tuh enak banget. Apa yang kita mau, Tuhan juga mau. Puji Tuhan. Kita mau A, Tuhan juga mau A. Jadilah A. Tapi yang kedua, kita mau, Tuhan gak mau. Galau kita. Yang kita mau, Tuhan gak mau. Yang paling tragis bagi saya adalah yang ketiga. Kita gak mau, Tuhan mau. Pasti terjadi. Dari tadi kita berkata kalau bagi Yesus semuanya mudah banget, amin. Tapi kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, semua bisa terjadi. Kalau Tuhan mau, terlalu mudah baginya untuk menolong hidup saudara.
Mudah bagi Tuhan gerakkan hati orang untuk menolong saudara. Gampang buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, karena saya percaya begini. Tuhan tuh rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, yang bilang amin. Yang percaya bilang amin. Tapi Tuhan lebih rindu lagi memproses hidupmu. Untuk serupa dengan dia. Kalau Tuhan mau. Itu sebabnya saya mau ajak saudara belajar seperti Yesus berkata begini. Waktu dia di Taman Getsemani. Jadi kalau saudara ikut rombongan ke Israel sama Pak Sam, mungkin akan ke Taman Getsemani, mungkin. Maka ikutlah. 5 ya Pak, seharian udah 5 kali ya Pak ya. Saya ikut promo udah 5 kali. Ibadah 2 tadi 4 kali, ini udah 1 kali, ini udah 5 nih. Kalau saudara punya kesempatan berangkatlah. Sudah mungkin akan ke Taman Getsemani. Dan di taman itu saudara, Yesus pernah berkata begini, Bapakku, jika sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, tolong saya dijawab. Yesus berdoa ini di satu taman namanya, sekali lagi, taman namanya Getsemani. Saya mau tanya sama saudara, kenapa Yesus harus berdoa di taman? Bukan Getsemaninya ya, taman. Kenapa Yesus tidak doa di bait suci? Kenapa harus taman? Kenapa Yesus tidak berdoa di sinagog? Kenapa harus ke taman? Kebetulan namanya taman Getsemani. Kenapa harus taman? Nah, suka-suka Yesus toh? Enggak. Yesus adalah satu pribadi yang dari lahir sampai mati sudah dinubuatkan dan semua menggenapi apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kegagalan. Kalau begitu, kenapa Yesus harus berdoa di taman? Kenapa harus taman? Sekarang saudara perhatikan Kak Ogi, kalau kita bicara taman, saya ngomong sama saudara taman, saudara ingat apa sih? Taman. Jangan Taman Kudus loh saudara, saya enggak tahu malah. Taman kota jangan. Kalau saya bilang taman, yang ada dalam ingatan saudara adalah apa kok tiba-tiba ada suara terus hilang ya? Apa tadi saudara? Kalau saya bilang taman, maka apa yang ada di ingatan saudara? Getsemani, terus? Hah? Monas, apa? Apa sih? Oke, saya mendekat deh. Apa saudara? Kalau saya bilang taman, yang ada dalam ingatan saudara apa? Taman Getsemani udah nih. Terus apa lagi? Bunga, ya ampun Tuhan, bunga, ya betul sih. Iya sih. Aduh, kenapa saya nggak kepikiran ya? Iya sih, cuman maksud saya tuh, kan Getsemani itu satu tempat gitu loh saudara, bukan isinya. Tenang. Tenang bro, saya nggak akan tanggapi bro. Nanti kalau saya tanggapi nanti kena lagi. Bukan tenangnya. Kalau ada taman, kalau saya bilang taman, saudara ingat satu, Taman Getsemani. Terus taman apa lagi? Eden. Gini. Tahukah saudara kenapa Yesus harus doa di taman? Karena Yesus harus menyelesaikan persoalan taman. Persoalan taman apa yang belum selesai? Di taman di Eden. Adam dan Hawa berkata gini, Tuhan kau punya kehendak, tapi aku mau makan buah. Maka bukan kehendakmu yang jadi adalah kehendakku. Tapi di taman Getsemani, Yesus bereskan masalah taman. Dia berkata begini, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus harus doa di taman dan bukan di tempat lain. Karena kalau enggak, persoalan Taman Eden enggak pernah beres. Sudah tahu persoalan Taman Eden beres di Taman Getsemani. Itulah kenapa Yesus kita luar biasa. Dalam segala perkara. Dia beresin sedetail-detailnya. Sampai persoalan taman diberesin. Itu kenapa saya percaya. Kalau kita selamat dan mengerjakan keselamatan kita dengan baik. Nanti kita ketemu di surga bersama dengan dia. Amin saudara-saudara. Coba saya buktikan bagaimana dengan komentar ini. Coba saudara lihat ya. Ada komentar yang berkata, Dictionary of Biblical Imagery. Taman Getsemani mempunyai suatu tipologi yang penting dengan taman di Eden. Keduanya adalah suatu tempat suci yang di dalamnya satu keputusan yang radikal harus diambil. Yang kemudian mengubah jalannya sejarah dunia. Di Taman Eden keputusannya adalah bukan kehendakmu tapi kehendakku. Tapi di Taman Eden keputusannya adalah bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Maka mari belajar dari Yesus, kita punya kehendak, kita punya mau. Tapi katakan sama Tuhan, Tuhan aku punya kehendak. Kalau kehendakku adalah kehendak Tuhan maka pasti jadi. Tapi di atas semua itu Tuhan, jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi dalam hidupku. Karena kehendakmu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Amin saudara. Bagi Yesus gampang banget, tapi kalau Tuhan mau. Maka percayalah kalau Tuhan mau mengerjakan perkara dalam hidup kita, dia pasti lakukan sesuatu yang
luar biasa. Saya tulis begini, dari taman ke taman. Dari taman di mana dosa diberi tahta, menuju taman di mana tahta dosa itu dihancurkan. Dari taman di mana kehendak diri sendiri diutamakan, menuju taman di mana kehendak Bapa merupakan sebuah keharusan. Dari Eden ke Getsemani, dari dosa kepada keselamatan, dari mati kekal kepada kehidupan kekal. Itu sebabnya mari belajar, kalau Tuhan mau, Dia bisa bekerja dalam hidupmu. Tapi mari katakan selalu, jangan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Tuhan sanggup kerja mujizat dengan luar biasa. Kalau Tuhan mau, biarlah kehendak Tuhan selalu terjadi dalam hidup kita. Terakhir banget. Mujizat Yesus itu pasti tuntas dan sempurna. Yesus tidak pernah kerja setengah-setengah. Kalau Yesus yang kerja tuntas, sempurna. Saya buktikan bagaimana dengan ibu mertua Petrus, lihat itu. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, ibu mertua Petrus, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah lalu melayani Yesus. Diakonia itu bahasa aslinya melayani, nyiapin makan buat Yesus dan murid-murid yang lain. Henry bilang begini, orang yang baru sembuh dari sakit demam dengan cara alami, biasanya masih merasa lemah, lunglai, belum bisa bekerja beberapa waktu setelah sembuh. Tapi ibu itu langsung sembuh secara sempurna dan langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Itu artinya kalau Tuhan yang kerja, pasti tuntas dan sempurna. Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, bagi Yesus. Sekali lagi, kalau Tuhan mau, bagi Yesus. Sekali lagi KOG terakhir, kalau Yesus mau, bagi Yesus. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya